maktum. Jadi kalau sudah masuk neraka ya masuk neraka dah gitu. Nggak bisa dihapus. Nggak bisa dengan pendekatannya. Di dunia masih bisa untuk menyembunyikan atau menyelamatkan seorang melalui pengadilan. Pengadilannya mungkin didekatin atau dibayar atau disogok. Udah nanti kemudian diputuskan bahwa dia aman gitu kayak gitu. Itu dunia. Nah, kalau di akhirat enggak. Dia itu sudah sijin. Sijin itu sudah artinya kitabun marqum, sudah tersegel. Sudah ada maktum. Lalu kata Allah menyebutkan celaka orang-orang seperti ini. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Sungguh celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan peristiwa ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah bunda semua jamaah kajian tafsir Zawiyah yang Allah muliakan. Kita akan melanjutkan tafsir jalan lain juz ke-30. Hari ini kita sampai pada pembahasan surah Al-Mutaffifin. Kata Al-Mutaffifin dari taffafa yutaffifu, artinya menipu, curang, korupsi. Al-Mutaffifun adalah orang-orang yang melakukan penipuan atau orang-orang yang melakukan curang atau para koruptor. Itu disebut dengan istilah Al-Mutaffifun dalam Al-Quran. Kasusnya adalah dulu di zaman Nabi, orang-orang Madinah di pasar-pasar mereka mempunyai dua timbangan. Satu timbangan yang jujur, dua timbangan yang curang. Timbangan yang jujur mereka gunakan kalau mereka membeli barang dari orang lain, supaya mereka mendapatkan haknya dengan lengkap. Timbangan yang curang mereka gunakan kalau mereka menjual barang kepada orang lain, supaya orang lain mendapatkan hak mereka dengan kurang, tidak lengkap. 1 on 2 on. Mirip dengan angka kwitansi sekarang yang digunakan para koruptor untuk melakukan laporan curang ya, kepada perusahaan atau kepada instansi negara dan sebagainya. Yang seharusnya harganya sekian dinaikkan menjadi harga sekian dan seterusnya. Itulah para koruptor. Ya, jadi para koruptor itu adalah orang-orang yang berlaku curang. Ancamannya apa? Ancamannya neraka. Mari kita lihat nih, baca tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin adalah surah Makkiyah atau Madaniyah karena sebagian turun di Mekah dan sebagian turun di Madinah, dan ayatnya 36 jumlahnya. Apa kata Allah? Wailun lil mutaffifin. Wailun adalah kalimatu azab, adalah pernyataan azab atau ancaman azab. Wailun. Nah, kalau kita baca terjemahannya, kita tidak bisa menemukan maksudnya secara khusus karena terjemahan lettered itu tidak bisa mewakili semua makna. Nah, di sini dijelaskan au wadi fi jahannam. Wail adalah nama sebuah lembah di neraka jahannam. Jadi ketika ada pernyataan wailun dalam Al-Quran, itu ancaman azab, yaitu dengan
dipastikannya orang tersebut akan masuk ke sebuah lembah di neraka jahanam. Mengapa mereka diancam azab? Karena mereka melakukan penipuan. Lil mutaffifin. Siapakah para penipu itu? Para pelaku curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Alladzina yang idza iktalu 'alan nas, ketika dia menimbang, ya, ketika dia menimbang barang dengan cara membeli dari orang lain, annas yastawfun. Yastawfun maksudnya menyempurnakan haknya melalui timbangan tersebut. Yastawfun al-kail. Al-kail maksudnya timbangan. Jadi dia menggunakan timbangan yang benar supaya haknya dia terpenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum, ay ketika dia menimbang barang untuk orang lain, aw wazanuhum, atau melakukan timbangan untuk orang lain atau menjual barang untuk orang lain dengan timbangan tersebut, yukhsirun, dia berusaha mengurangi. Yukhsirun dari kata khasarah, artinya merugikan. Jadi maksudnya apa? Yang kusun al-kail awil wazn, dia mengurangi hak orang tersebut pada timbangan yang telah dia timbangkan. Di sini Allah memberikan peringatan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ala di sini istifham. Istifham maksudnya dengan cara taubih. Taubih itu pertanyaan dengan cara menjelekkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelekkan perbuatan tersebut. Ala yadhunnu. Yadhunnu maksudnya yatayaqqan, yakin. Apakah mereka tidak yakin? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun, bahwa mereka kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Artinya bahwa orang yang berani melakukan korupsi, melakukan penipuan, melakukan curang, itu biasanya karena dia tidak yakin akan adanya azab di hari kiamat. Orang yang yakin bahwa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak mungkin melakukan penipuan. Kapan terjadi itu? Liyaumin azim. Dia akan terjadi pada hari yang agung. Maksudnya apa? Yaumul qiyamah. Maksudnya hari kiamat. Lalu digambarkan apa yang akan manusia alami ketika tiba saatnya hari kiamat. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Nah, di sini yauma ini badal dari pernyataan sebelumnya, yaitu pada hari dibangkitkan. Yauma itu maksudnya hari kebangkitan. Pada hari itu apa? Yaqumun nas. Yaqumun nas maksudnya manusia bangkit. Dari mana? Min kuburihim, dari kuburnya. Untuk apa? Li rabbil alamin, untuk menghadap Allah. Siapakah Allah? Rabbul khalaik. Allah pemilik semua makhluk. Allah Tuhan semua makhluk. Untuk apa dibangkitkan? Untuk apa menghadap Allah? Li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi. Untuk dihisab dan untuk diberi balasan. Nah itu Allah. Ini bukti bahwa semakin seseorang takut akan hisab, semakin seseorang yakin adanya hari kiamat, bahwa dia akan dihisab, maka dia akan semakin hati-hati dari perbuatan maksiat. Dan dia akan semakin hati-hati dari perbuatan curang. Semakin seseorang lemah imannya kepada alam akhirat dan lemah keyakinannya akan adanya hisab, maka dia akan semakin berani melakukan curang, melakukan korupsi, dan seterusnya. Disangkanya Allah tidak akan menghisapnya. Disangkanya Allah tidak tahu atas penipuan yang dia kerjakan. Di dunia mungkin
seseorang bisa ngeles, bisa aman karena mungkin dia punya kekuatan, punya kekuasaan, dia merasa aman. Tapi dia tidak akan bisa menghindar dari hukuman akhirat. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepastian bahwa orang-orang yang melakukan penipuan, dia akan tergolong pada golongan para pendosa. Para pendosa disebut dengan istilah fujar. Dari kata fujur, yaitu dosa. Kata Allah, kalla. Kalla di sini haqqan, sungguh. Inna kitabal fujjar la fi sijjin. Bahwa catatan amal bagi para pendosa, maksudnya amal kufar, yaitu catatan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak yakin, orang-orang kafir, para pendosa, para pendurhaka, lafi sijjin. Mereka akan diletakkan di tempat namanya sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin adalah huwa kitabun jami' li a'mali syayatin wal kafarah. Sijjin adalah buku khusus, buku besar untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan dan orang-orang kafir. Namanya sijjin. Ini makna pertama. Makna kedua, sijjin adalah waqila huwa makanun asfal ard as-sabi'ah wa huwa mahallu iblis wa junuduhu. Sijjin juga diartikan tempat yang paling rendah di lapisan bumi yang ketujuh. Jadi bumi ini berlapis-lapis. Lapis yang ketujuh sudah tempatnya iblis dan pasukan-pasukannya. Sijjin adalah tempat paling rendah. Nah, itulah kumpulan dari amal buruk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi pertanyaan istifham untuk menggambarkan dahsyatnya sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Nah, ini pertanyaan bukan untuk dijawab tapi untuk menunjukkan betapa dahsyatnya itu sijjin. Ya, artinya betapa mengerikannya itu sijjin. Lalu Allah menyebutkan kitabum marqum. Marqum maksudnya makhtum. Makhtum artinya tersegel, yaitu kitab khusus catatan amal, catatan dosa yang tersegel. Makhtum. Yang tidak mungkin ada orang-orang yang bisa campur tangan di situ lalu mengubahnya, ya. Kalau di dunia masih bisa, ya, orang campur tangan mengubah misalnya hasil pemilu misalnya dengan cara menipu, masih bisa, ya. Tapi di akhirat nggak bisa karena sudah tersegel, disebut dengan makhtum. Jadi kalau sudah masuk neraka, ya masuk neraka dah gitu. Nggak bisa dihapus, nggak bisa dengan pendekatan. Ya, di dunia masih bisa untuk menyembunyikan atau menyelamatkan seorang melalui pengadilan. Pengadilannya mungkin didekatin atau dibayar atau disogok. Udah nanti kemudian diputuskan bahwa dia aman gitu, kayak gitu. Itu dunia. Nah, kalau di akhirat enggak. Dia itu sudah sijjin. Sijjin itu sudah artinya kitabum marqum, sudah tersegel. Sudah ada makhtum. Lalu kata Allah menyebutkan celaka orang-orang seperti ini. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Sungguh celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan peristiwa ini. Siapakah orang-orang yang mendustakan itu? Kata Allah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yaumuddin maksudnya yaumul jaza, itu hari pembalasan, maksudnya hari kiamat. Lalu Allah menyebutkan siapakah mereka yang suka mendustakan hari kiamat? Kata Allah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak mungkin ada orang mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang memang satu cirinya adalah mu'tadin. Mu'tadin maksudnya mutajawizun al-had. Dia suka melampaui batas. Dia suka melanggar.
Ketika kata Allah haram, dia suka kerjain. Kata Allah jangan berzina, dia berzina. Kata Allah jangan korupsi, dia korupsi. Kata Allah jangan menipu, dia menipu. Kata Allah jangan berbohong, dia berbohong. Itu namanya orang-orang yang suka melampaui batas. Namanya mu'tadin. Yang kedua, orang yang mendustakan hari kiamat itu biasanya mereka adalah manusia-manusia asim. Asim ini artinya adalah sighatun mubalaghah. Bentuk superlatif dari kata ism. Maksudnya orang yang selalu melakukan dosa. Dari saking seringnya melakukan dosa, dia merasa tidak berdosa. Itu namanya asim. Dia menikmati dosa. Dosa kecil, dosa besar dilakukan. Dan sampai ke level dia tidak merasa berdosa. Itu namanya manusia asim. Nah, orang seperti ini cenderung akan mendustakan hari kiamat. Ciri yang ketiga adalah dia tidak beriman kepada Quran. Idza tutla alaihi ayatuna, ketika dibacakan kepada mereka ayatuna, maksudnya Al-Quran, qala, mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah merupakan mitos. Ini hanya merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-hikayat allati saturat qadiman, mitos. Jam'u usturah, jamak daripada usturah. Ini maksudnya adalah mitologi. Jadi itu tuduhan mereka. Jadi berarti ciri yang ketiga adalah mereka tidak meyakini Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran hanyalah cerita-cerita bohong. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi hati mereka. Nah, untuk menggambarkan kondisi hati mereka ini, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dampak perbuatan mereka terhadap hati mereka, bahwa di hati mereka sudah tertutup oleh dosa-dosa. Jadi mereka yang setiap saat melakukan dosa dan dosa-dosa tersebut dibiarkan menumpuk di hatinya sehingga menjadi ron. Jadi ron itu adalah merupakan tumpukan dosa yang mereka biarkan, tidak bertobat, tidak beristighfar, tidak minta ampun. Maka ron itu menutupi hati mereka. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sini kata kalla adalah merupakan maknanya sekali-kali tidak. Jadi Imam Asyuti mengartikan kalla yang pertama itu kalla inakatul fujjar itu dengan kata haqqan. Tapi kalla di sini rad'un wa zajrun di qaulihi, artinya sekali-kali tidak. Itu maksudnya bahwa bal rana, ron maksudnya ghalabah. Ghalabah artinya sudah melampaui ron. Jadi dosa yang bertumpuk-tumpuk sudah membuat hati mereka tertutup. Ala qulubihim faghashiyaha, akhirnya menutup hati mereka. Akibat dari apa? Makanu yaksibun, akibat dari perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Minal ma'asi fahuwa kasoda'ah. Jadi dia seperti karat, ya. Seperti karat yang bertumpuk-tumpuk sehingga merusak hatinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas kembali dengan kata kalla. Di sini kalla diartikan haqqan, sungguh. Kalla, haqqan. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, kata Allah. Sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka nanti di hari kiamat. Yauma idzin maksudnya yaumul qiyamah. Lamahjubun, mereka tertutup. Mahjub, tertutup. Fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kenikmatan yang sangat nikmat di surga nanti, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga
akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita bersujud kepadanya, menghadap kepadanya. Kita melihat Ka'bah saja sudah bahagianya luar biasa. Air mata tidak pernah berhenti menetes. Bagaimana kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang pendosa yang tadi digambarkan dalam surah Mutaffifin, mereka nanti tertutup dari melihat Allah, la mahjubun, dan mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka dilempar ke neraka. Summa innahum lasalul jahim. Lasalul maksudnya ladakhilun an-nar. Al-jahim maksudnya an-nar, al-muhriqah, yang membakar. Jadi mereka akan dimasukkan ke neraka yang membakar mereka. Begitu mereka masuk neraka, langsung mereka mendengar suara. Summa yuqalu lahum. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza, ini dia. Maksudnya apa? Hadzal azab. Ini siksaan. Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang dulu waktu kamu di dunia kamu mendustakannya. Nah, di sini barakallahu, mereka begitu masuk neraka, mereka mendapatkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini neraka yang kamu di dunia nggak percaya. Sekarang kamu yakin kan? Sudah tahu kan? Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ahli surga. Jadi sudah sampai di sini, selesailah pembahasan tentang ahli neraka, disebut dengan istilah fujar. Jadi para fujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.